Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada mata pelajaran Sejarah Pendidikan Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita hari ini kita lanjut, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator materi perkembangan Islam yang akan kita bahas. Kompetensi dasar yang pertama, memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia dan strategi penyebarannya. Kompetensi dasar yang kedua, memahami perkembangan Islam di Nusantara. Indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, mengenal para mubalik penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan beberapa tempat peninggalan para mubalik Islam sebelum masuk ke Indonesia. Yang keempat, menyebutkan nama kerajaan Islam Nusantara. Yang kelima, menyebutkan faktor-faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia. Yang keenam, menjelaskan strategi dakwah para mubalik Islam. Yang terakhir, menjelaskan pendekatan yang dipakai para mubalik dalam bidang perekonomian, seni, budaya, dan politik. Pada bab pertama ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, cara penyebaran Islam di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia dapat kita pelajari dari dua sisi, yaitu sisi yang pertama, datangnya Islam ke Nusantara, sisi kedua, asal pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, masa masuknya Islam di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, sejarawan sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa langsung dari Mekkah. Ajaran Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India, tetapi langsung dari Mekkah. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Pada tahun 651 Masehi atau abad ke-7, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islamiyah yang belum lama berdiri. Para utusan sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Kemudian yang kedua, Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan bahwa tahun 684 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab yang penghuninya adalah orang-orang Arab. Yang ketiga, berita dari dinasti Tang, Cina, yang menyebutkan adanya ekspansi orang-orang Tacih. Ini sebutan untuk orang-orang Arab. Pada tahun 674 Masehi, terdapat kerajaan Holing yang dipimpin oleh Ratu Sima. Yang keempat, menurut pendapat Buya Hamka, berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, menyebutkan bahwa Syekh Ismail
yang berangkat menuju Samudra Pasai, beliau bertemu dengan Sultan Muhammad, keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Malabar. Kemudian keduanya menuju Samudra Pasai dan bertemu Murah Silu. Beliau setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malik Al-Salih. Malik adalah gelar yang sering digunakan raja-raja Mesir. Kemudian bukti yang terakhir, di negara Arab pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, di sana telah berkembang mazhab. Salah satunya adalah mazhab Syafi'i. Orang-orang yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan yang kedua adalah asal pembawa ajaran Islam di Indonesia. Menurut Sunan Kugronyo di Maastricht dari Belanda berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat berdasarkan penemuan beberapa batu nisan yang ditemukan, seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan bentuk dengan batu nisan di Gujarat. Begitupun dengan Sucipto Wirjo Suparto juga sependapat. Dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam Samudra Pasai yang dibuat dari marmer buatan Gujarat. Menurut Husin Jaya Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia, Iran. Buktinya adalah ejaan dalam tulisan Arab diistilahkan dengan bahasa Iran. Menurut Alwi Shihab berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Sufi Arab yang memasuki Cina lewat jalur bagian barat. Hal ini berdasarkan berita dari dinasti Tang, Cina, yang menyatakan adanya pemukiman Sufi di Arab, di Cina. Dan yang terakhir, menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah yang didasarkan pada hikayat Raja-Raja Pasai dalam sejarah Melayu. Anak-anak Bapak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan yang terpenting menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.